Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Frans Saputra, mahasiswa Mahfu MY angkatan 21. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan inovasi layanan Smart IGD untuk palliative care dalam perspektif Islam. Yang kita ketahui adalah palliative care itu untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit yang serius. Di sini kami akan menyajikan suatu konsep Smart IGD dengan pendekatan Islam, menonjolkan inovasi teknologi dan nilai-nilai keislaman, yang mana akan memberikan solusi layanan IGD yang cepat, terjangkau, dan sesuai dengan syariat Islam. Konsep dari Smart IGD untuk palliative care adalah yang pertama, sistem yang terintegrasi, yaitu dengan pengelolaan data pasien melalui electronic health record, kemudian adanya manajemen efisiensi, yang mana akan adanya penjadwalan dan alokasi sumber daya rumah sakit. Yang ketiga, akses yang cepat menggunakan suatu teknologi telemedicine untuk melakukan konsultasi dokter spesialis paliatif. Yang keempat adalah respon yang berbasis AI, yang mana dapat memberikan prediksi kebutuhan pasien menggunakan algoritma AI. Perspektif Islam terhadap palliative care, yang mana akan adanya martabat menjaga martabat pasien, yang mana terkandung dalam Quran surat Al-Isra ayat 70, manusia dimulaikan oleh Allah. Kemudian adanya rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada pasien. Yang ketiga adalah prinsip ihsan, yang mana melakukan perawatan yang holistik berupa perawatan fisik, mental maupun spiritual. Relevansi perkembangan iptex-nya, di mana peran iptex dalam Smart IGD ini adalah big data dan analitik, cloud computing, Internet of Things, dan kecerdasan buatan. Kemudian adanya relevansi dengan Islam, selaras dengan syariat, menjaga privasi pasien, dan dapat digunakan untuk kebaikan. Implementasi Smart IGD dalam palliative care, yaitu untuk pasien masuk yang melalui IGD, itu data-data yang diperlukan dapat diproses dengan cepat melalui electronic health record. Kemudian untuk kasus-kasus paliatif yang jauh atau yang tidak terjangkau dapat dilakukan dengan telekonsultasi dengan dokter paliatif untuk perawatan. Kemudian adanya prediksi AI terkait dengan kebutuhan obat dan perawatan spiritual. Kemudian yang terakhir adalah dukungan keluarga, yang mana untuk memberikan suatu konseling yang berbasis nilai-nilai Islam. Telemedicine yang dapat digunakan adalah keunggulannya dapat diakses dengan cepat, dapat dilakukan konsultasi dalam jarak jauh, kemudian layanan tanpa antrian. Contoh implementasinya ini adalah melakukan dengan video call dan monitoring kondisi pasien melalui suatu aplikasi yang memungkinkan dokter untuk memantau perkembangan pasien dari mana saja. Kemudian adalah respon yang berbasis AI, yang mana dibutuhkan untuk digunakan dalam prediksi kebutuhan pasien menggunakan algoritma kecerdasan buatan. Kemudian adanya rekomendasi perawatan spiritual, yang mana menggunakan fitur AI ini dapat memberikan rekomendasi perawatan secara spiritual yang relevan. Kemudian didukung juga dengan big data. Teknologi ini yang mengandalkan big data analitik dan machine learning untuk memberikan respon yang akurat dan personal. Aplikasi mobile untuk pasien dan keluarga, yang mana dalam aplikasi tersebut adanya suatu notifikasi jadwal terkait dengan jadwal perawatan, pengingat ibadah, dan membantu pasien keluarga untuk tetap terorganisir. Kemudian adanya suatu edukasi pasien, yang mana mengedukasi tentang suatu penyakit yang memungkinkan keluarga untuk memahami kondisi pasien yang lebih baik. Kemudian adanya layanan konseling daring yang dapat digunakan, aksesnya mudah dan dengan dukungan profesional, sehingga meningkatkan keterlibatan keluarga dalam proses perawatan. Pelacakan data real time dan IoT, yaitu pemantauan tanda vital, yang mana menggunakan perangkat wearable untuk memantau tanda vital pasien. Kemudian adanya suatu intervensi yang cepat, memudahkan tenaga medis itu untuk memberikan intervensi yang cepat terhadap kondisi pasien yang terjadi perburukan dan memastikan keselamatan dan kenyamanan dari pasien. Kemudian adanya dukungan dari teknologi, yang mana didukung oleh Internet of Things dan cloud computing, memastikan data selalu tersedia dan diakses dengan cepat. Integrasi nilai-nilai Islamnya itu adalah yang pertama adalah doa dan zikir digital, kemudian adanya suatu konseling spiritual, dan yang ketiga adanya suatu pendekatan yang holistik. Tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama adalah terkait dengan resistensi teknologi. Yang kedua adalah biaya implementasi yang tinggi. Yang ketiga adalah kesesuaian syariat.
Solusi dari tantangan tersebut adalah dilakukannya suatu pelatihan yang intensif, kerjasama pendanaan, kemudian adanya suatu konsultasi kepada ulama. Keunggulan dari Smart IGD adalah biaya layanan yang terjangkau. Yang pertama, optimalisasi teknologi ini akan menekan biaya operasional secara signifikan. Yang kedua adalah aksesibilitas biaya, yang mana layanan ini dapat diakses oleh dari berbagai kalangan ekonomi, sehingga dengan biaya yang operasional yang lebih rendah. Konseling keluarga dan dukungan emosional. Yang pertama adalah dukungan emosional, memberikan dukungan terhadap moral, emosional yang sangat dibutuhkan oleh keluarga pasien, juga dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan dan juga dapat digunakan sebagai layanan konsultasi. Kesimpulan dan rekomendasi, Smart IGD adalah suatu layanan inovasi yang mengintegrasikan iptek dengan nilai Islam, yang mana menciptakan layanan yang efisien dan bermartabat. Pendekatan ini secara relevan dengan teknologi modern dan ajaran Islam. Langkah-langkahnya yang harus dilakukan, yang pertama adalah dilakukan uji coba, nanti akan dilakukan di rumah sakit yang terpilih, kemudian dilakukan pengembangan aplikasi, dan yang ketiga adalah dilakukannya kolaborasi dengan lembaga-lembaga keislaman untuk validasi syariatnya. Berikut adalah untuk referensi dari inovasi layanan Smart IGD. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.